Shalom, selamat hari Minggu anak-anak semua. Senang sekali pada minggu pagi ini Bunda bisa bertemu dengan anak-anak walaupun hanya melalui video streaming. Bunda berharap anak-anak tetap dalam keadaan sehat, semangat, dan sukacita. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, liturgos kita hari ini adalah Bunda Emma, Bunda Iin, dan Kak Etan. Anak-anak yang terkasih, sebelum kita mulai ibadah kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, anak-anak yang diberkati Tuhan Yesus, kita akan mulai ibadah kita akan menyanyi dari Kidung Ceria 177, Di Pintumu Ku Datang. Adik-adik bangkit berdiri dan kita pakai gerakan ya bersama-sama. Di pintumu ku datang dengan ngetok tok tok. Di pintumu ku datang dengan ngetok tok tok. Jikalau kau mendengar, jikalau kau mendengar dan membuka pintumu, ku masuklah. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan Yesus, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan, tetapi sebelumnya mari kita memuji Tuhan dari Kidung Ceria 138, firman Allah Jayalah. Firman Allah jayalah sampai ujung dunia. Kita pun dipanggilnya untuk hidup yang bakal. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, tiba saatnya kita akan bersama-sama membaca dan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh kakak dan bunda. Tetapi sebelumnya mari kita lipat tangan, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini kami akan bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan Yesus Engkau mau tolong kami, urapi setiap kami, anak-anak, kakak dan bunda, baik yang ada di rumah maupun ada di tempat ini. Tuhan Yesus, dengarkanlah doa kami dan hanya kepadamu kami berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, tiba saatnya kita akan bersama-sama membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik di rumah jangan lupa menyiapkan bukunya atau catatan kecil dan alat tulisnya ya, seperti pulpen atau pensil. Nah, tetapi sebelumnya adik-adik kita mari lipat tangan, kita tundukkan kepala, kita satu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, tiba saatnya ya Tuhan, saat ini kami akan bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan Yesus Engkau mau tolong kami, baik anak-anak yang ada di rumah maupun yang ada di tempat ini. Tuhan Yesus, kiranya Engkau mengurapi kami dengan Roh-Mu yang kudus Tuhan, agar firman-Mu yang kami dengarkan itu boleh menjadi bagian di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus yang baik, inilah doa kami dan hanya kepadamu kami berdoa. Amin. Halo, selamat pagi adik-adik semua. Jumpa lagi dengan Bunda Tina ya. Hari ini adik-adik masih dalam keadaan semangat, sukacita, tentunya dalam keadaan semangat dan sukacita. Adik-adik, sebelum Bunda Tina bercerita, adik-adik duduk manis, dengarkan teman kita membacakan Alkitab yang terambil dari Yohanes 1, ayatnya yang ke-19 sampai 28, yang akan dibacakan oleh Elizabeth Ferdinanda Siwalete. Pembacaan Alkitab pada minggu ini terambil dalam kitab Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-19 sampai yang ke-28 yang menyatakan, dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, siapakah engkau? Ia mengaku dan tidak berdusta. Katanya, aku bukan Mesias. Lalu mereka bertanya kepadanya, kalau begitu siapa engkau? Elia?
Dan ia menjawab, bukan. Engkaukah nabi yang akan datang? Dan ia menjawab, bukan. Maka kata mereka kepadanya, siapa engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri? Jawabnya, aku suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, mengapakah engkau membaptis jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang? Yohanes menjawab mereka, katanya, aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu terdiri dia yang tidak kamu kenal, yaitu dia yang datang kemudian daripadaku, membuka tali kasut pun aku tidak layak. Hal itu terjadi di Betania, yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Pembacaan kita pada minggu ini. Terima kasih. Adik-adik, judul tema cerita firman Tuhan hari ini adalah Aku dan Kesaksianku. Adik-adik, Bunda Tina akan bercerita tentang satu tokoh, yaitu Bapak Yohanes Pembaptis. Siapakah itu Yohanes Pembaptis? Yohanes Pembaptis adalah anak dari Imam Zakaria dan Ibu Elisabet, adik-adik. Ketika dulu Imam Zakaria bertugas di Bait Allah, ia didatangi oleh malaikat Tuhan, adik-adik, yang bernama Gabriel. Malaikat ini bilang sama Bapak Zakaria, "Hei Bapak Zakaria, kamu dan istrimu Elisabet akan punya anak laki-laki dan kamu harus namain anakmu itu dengan nama Yohanes." Bagi Imam Zakaria dan Ibu Elisabet, itu memang kabar yang menggembirakan adik-adik. Tetapi Imam Zakaria tidak percaya, adik-adik. Karena apa? Karena Imam Zakaria dan Ibu Elisabet ini sudah tua, sudah opa dan oma. Jadi, Zakaria berpikir bahwa itu tidak mungkin. Nah, karena Zakaria tidak percaya apa yang disampaikan malaikat Tuhan yang bernama Gabriel ini, makanya Tuhan Allah menghukum Zakaria, adik-adik, dengan menghilangkan suaranya alias bisu, sampai nanti anaknya Yohanes lahir, baru bisa berbicara kembali. Dan benar, adik-adik, setelah Yohanes lahir, Imam Zakaria bisa berbicara lagi, adik-adik. Oh iya, adik-adik, Bapak Yohanes Pembaptis ini juga sepupunya Tuhan Yesus loh. Kok bisa, Bunda? Iya, karena Ibu Yohanes Pembaptis adalah keluarga dari Ibu Tuhan Yesus, adik-adik. Hayo, siapa ibunya Tuhan Yesus? Ada yang tahu? Iya, pinter adik-adik. Ibunya Tuhan Yesus adalah Maria. Bahkan ketika Maria datang mengunjungi Elisabet waktu Elisabet hamil, bayi yang ada di kandungan Elisabet melonjak dan bergerak-gerak, adik-adik. Dan betul, setelah lahir, bayi yang diberi nama Yohanes ini, setelah beranjak dewasa, dipakai Tuhan untuk memberitakan kebenaran dan menunjukkan jalan lurus kepada Tuhan, supaya orang-orang Israel bertobat. Dan orang-orang yang bertobat dibaptis oleh Yohanes, sehingga Yohanes dikenal dan disebut sebagai Yohanes Pembaptis. Adik-adik, karena yang dilakukan Bapak Yohanes Pembaptis ini, maka orang-orang berpikir Yohanes itu nabi. Ada juga yang mengira Yohanes ini Mesias. Tetapi kemudian Yohanes bilang kepada orang-orang pada waktu itu bahwa dia bukan nabi atau Mesias yang menyelamatkan.
Tetapi Yohanes bilang ke orang-orang bahwa dia adalah orang yang diutus Tuhan untuk mempersiapkan jalan Tuhan. Maksudnya akan ada Mesias yang datang jauh lebih besar dan yang akan menyelamatkan manusia. Yaitu siapa adik-adik? Ya, yaitu Tuhan Yesus. Suatu pengakuan yang luar biasa ya adik-adik dari seorang Yohanes Pembaptis. Dia memberitahukan ke orang-orang bahwa Tuhan Yesus mau datang. Maka orang-orang disuruh bertobat dulu dan orang-orang yang berdosa dibaptis dulu. Nah, adik-adik, siapakah yang sudah dibaptis? Kalau adik-adik belum tahu, coba nanti tanya sama papa atau mama ya. Bagi adik-adik semua yang sudah atau belum dibaptis, adik-adik harus bersikap baik ya. Jadi anak yang rendah hati, menjadi saksi Kristus yang baik. Bagi adik-adik yang belum dibaptis, tanya kepada orang tua, adik-adik kapan mau dibaptis? Karena baptisan adalah materai menjadi anak-anak Allah miliknya Tuhan Yesus. Maka adik-adik mulai dari kecil adik-adik harus bisa menunjukkan sikap yang baik hati ya kepada sesama, kepada teman, papa, mama, saudara, oma, opa, kepada semua orang dalam kehidupan adik-adik. Gimana caranya Bunda? Bunda kasih contoh ya. Adik-adik harus menyayangi dan mengasihi teman, saudara, papa, mama, kakak, adik, kakak, dan bunda layan atau semua orang. Contoh ketika di rumah. Rajin berdoa. Berdoa untuk siapa? Untuk mama, papa, oma, atau saudara, atau berdoa untuk diri sendiri juga. Kedua, bantu mama papa membereskan mainan selesai bermain. Bersih-bersih rumah. Kalau adik-adik belum bisa menyapu dan mengepel, adik-adik bisa bantu lap-lap barang kotor seperti meja, kursi, atau yang lainnya. Ketiga, saling tolong-menolong. Jika ada teman gak punya pensil atau kertas gambar, bisa saling berbagi dengan cara meminjamkan punya adik-adik. Contoh kesaksian adik-adik di gereja. Ketika impa, adik-adik harus taat dan patuh ketika ibadah sedang berlangsung. Gak boleh semaunya sendiri. Mendengarkan dengan baik saat kakak dan bunda layan bercerita tentang firman Tuhan. Mengikuti impa dari awal sampai selesai ya adik-adik. Nah, itu contoh-contoh sikap baik ya adik-adik yang adik-adik bisa lakukan dalam kehidupan sehari-hari, di mana adik-adik, kakak, bunda, mama, papa menjadi saksi Tuhan Yesus Kristus. Aktivitas kita minggu ini adik-adik bisa siapkan double tip, gunting, kertas apa saja yang adik-adik punya ya. Kemudian adik-adik buat lingkaran yang cukup besar dan 2 hati. Kemudian adik-adik bisa digunting, bisa minta tolong mama papa untuk mengguntingnya ya. Atau kalau adik-adik bisa sendiri, adik-adik bisa mengguntingnya sendiri, tapi harus hati-hati biar tangannya nggak kepotong. Kemudian 2 hati yang sudah dibuat adik-adik diberikan tulisan nama adik-adik. Kemudian satunya lagi diberikan tulisan bersaksi. Kemudian diberikan double tip setiap hatinya ya adik-adik. Kemudian ditempel ke lingkaran. Di tengah ya adik-adik, ditempelnya di tengah. Kemudian di lingkaran tadi, di atas bagian lingkaran, adik-adik bisa tulis tulisan Yesus. Dan di bawah lingkaran ditulis Juru Selamatku. Nah, begini jadinya adik-adik.
Kalau belum bisa menulis, bisa minta tolong mama atau papa atau kakak untuk menuliskannya ya. Demikian aktivitas kita minggu ini. Terima kasih. Demikian cerita firman Tuhan hari ini adik-adik dan aktivitas yang sudah dilakukan. Adik-adik tetap semangat, sukacita, dan selalu sehat ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik semua, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu mari kita merespon firman Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Ceria 132. Sungguh indah kabarmu ya hai percayalah, Yesus Kristus tak berubah selamanya, darahnya tetap menghapus dosa dan celah. Ia hibur yang terluka, puji namanya. Baik semakin hari ini selama-lamanya, Yesus Kristus tak berubah, puji namanya, puji namanya, puji namanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita lipat tangan, kita tundukkan kepala, kita satukan hati kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk semua kebaikan-Mu yang kami boleh alami di dalam kehidupan kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami membawa gereja-gereja-Mu Tuhan dimanapun berada, khususnya GPIB Maranatha. Kiranya Tuhan, Engkau mau berkati senantiasa, Engkau mau sertai gereja kami ini Tuhan, agar boleh menjadi berkat di tengah-tengah daerah di mana gereja kami ini ada. Saat ini juga ya Tuhan, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan, khususnya masih di tengah pandemi COVID-19. Engkau mau berkati pemerintah kami Tuhan yang selalu mencanangkan untuk taat pada prokes. Kami juga Tuhan, anak-anak-Mu berikan kami hati Tuhan untuk tetap taat untuk setiap aturan pemerintah yang diterapkan, agar negara kami Indonesia ini Tuhan boleh pulih dari keadaan pandemi saat ini. Tuhan Yesus yang baik, saat ini juga ya Tuhan, kami mau membawa ke dalam tangan-Mu untuk setiap kakak dan nelayan Tuhan yang dengan setia Tuhan mau tetap melayani-Mu Tuhan. Walaupun masih di tengah situasi seperti saat ini, tapi kami yakin dan percaya bahwa Engkau mau jadi memberkati setiap kami kakak dan bunda untuk tetap teguh mau melayani Tuhan. Dan juga ya Tuhan, orang tua dari anak-anak pelayan Tuhan, orang tua dari anak-anak kami yang ada di rumah, Engkau juga memberkati mereka Tuhan. Mungkin saat ini sudah ada yang tidak bekerja, Tuhan kiranya Engkau membuka jalan kepada mereka. Tuhan juga senantiasa memberikan kekuatan, kesehatan kepada orang tua dari anak-anak pelayan kami. Tuhan Yesus yang baik, inilah doa kami ya Tuhan, yang kami bawa dalam nama-Mu yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Yesus kasihi, mari kita memberikan persembahan sambil bernyanyi dari Kidung Ceria 264. Persembahan yang anak-anak berikan tadi bisa dititipkan kepada mama dan papa untuk disetorkan ke gereja. Tuhan Yesus memberkati persembahan anak-anak semua. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita akan bersama-sama memuji Tuhan dari Kidung Ceria 206, kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita pada dunia tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan mengakhiri ibadah kita akan tutup di dalam doa, kita lipat tangan dan kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan, kalau saat ini kami boleh memberikan sedikit dari berkat yang Tuhan boleh berikan di dalam kehidupan kami melalui Papa dan Mama. Kiranya Tuhan Yesus, Engkau mau memberkati persembahan kami ini yang kami berikan dengan penuh ucapan syukur. Kiranya kasih dan setia Tuhan Yesus selalu bersama-sama dengan kami, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah, persekutuan dalam Roh Kudus, kiranya menyertai kita. Anak-anak terkasih, ibadah kita sudah selesai. Mari kita tutup dengan mengucapkan Immanuel. Bunda hitung ya. 1, 2, 3. Immanuel. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.